Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, kalau bicara konteks, Rasul Paulus ngomong seperti ini, posisinya ada dalam penjara. Ya, diperkirakan masuk dalam penjara Roma yang kedua kali. Dan dia siap untuk dieksekusi mati. Dia siap untuk dipancung begitu. Tetapi sempat menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Saya baca ini sebenarnya merinding gitu. Dan sangat diberkati. Nah, topik penting yang perlu kita renungkan malam ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan, saudara. Saudara melawan atau tidak, tetap masuk dalam pertandingan. Hasilnya tinggal dua, kalah atau menang. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, saya pelajari ayat ini, saya renungkan ayat sebelum dan sesudah. Wah, saya dapat berkat banyak. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Paulus pertandingan yang baik itu adalah pertandingan di dalam Tuhan. Bukan pertandingan yang ditawarkan oleh duniawi. Nah, di ayat sebelum Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia memenuhi panggilannya sebagai hamba Allah. Katanya, beritakan firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Tegur mereka, nasihati mereka. Kenapa itu harus dilakukan? Ternyata ada pengajar sesat. Ada orang-orang yang ingin menyesatkan iman Kristen. Dan itu fakta di zaman sekarang juga ada. Itu pertandingan. Kita bertanding ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya tidak disesatkan gitu. Supaya iman kita keropos, itu penyesat itu. Supaya kita nggak mempercayai Tuhan lagi, meragukan Tuhan lagi. Ini hati-hati loh. Ya, kadang-kadang kita lebih mengandalkan logika kita daripada Tuhan. Lalu kita membela diri mengatakan logika juga penting. Tapi sebenarnya kita mau menutupi bahwa kita sedang meragukan Tuhan. Nah, itu kita mungkin dapat pengajaran dari mana begitu. Ya, ini pergumulan. Itu yang dikerjakan oleh Timotius waktu menjadi gembala di Efesus. Pengajar sesat adalah lawan kita. Oleh sebab itu kita bertanding kan, jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai menjadi pengikut, apalagi menjadi bidat. Artinya jadi penyesat. Bukan lagi disesatkan tapi menjadi penyesat. Hati-hati. Lalu berikutnya di ayat sebelum juga saya temukan kita bertanding dalam penderitaan. Wah, nggak semua orang sanggup. Saya sedih mendengar ada orang yang mengakhiri hidupnya, bahkan membunuh keluarganya hanya gara-gara corona. Ya, saya nggak berani banyak ngomong karena saya nggak ngalami ya. Mungkin dia yang ngalami ini susah sekali, berat. Kalau saya renungkan tuh saya mau menangis. Seorang ibu bunuh gorok anaknya hanya gara-gara himpitan ekonomi, gara-gara pandemi. Itu penderitaan. Loh, itu pertandingan. Bagaimana penderitaan itu tidak mendominasi supaya kita tidak berpikir nekat gitu. Mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak ngalami. Tetapi bagi mereka yang sulit pekerjaan, apalagi di PHK, puji Tuhan sekarang ekonomi sudah mulai bangkit, mudah-mudahan terus naik ya, khususnya di Bali juga.
Tapi terakhir saya dengar di India katanya ada gelombang tsunami corona yang terbaru. Wah, ini berita yang tidak mengenakkan begitu. Cepatlah corona ini berlalu. Ini penderitaan yang tidak disenangi, tetapi kita harus hadapi. Itu saudaraku. Nah, berikutnya tantangan yang harus kita hadapi dalam pertandingan ini adalah orang-orang yang ingin menjahati kita, orang-orang yang ingin menyakiti kita. Nah, di ayat setelahnya saya temukan ada beberapa nama. Satu, Demas. Nah, Demas ini awalnya adalah dekat dengan Paulus, tetapi akhirnya terjerat dan ikut dunia. Bahaya ya. Kalau mungkin ditafsirkan, mungkin dia pernah mengecam kebaikan Tuhan, tapi sekarang menjadi pengikut dunia, meninggalkan Tuhan. Begitu. Lalu ada namanya Alexander, si tukang tembaga, dan dia suka menjahati anak Tuhan, termasuk Paulus. Lalu Paulus bilang, biarlah dia lakukan seperti itu, karena Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatannya. Ini kata kunci. Dan saya renungkan, ya, ini kata kunci sebenarnya. Bagaimana orang percaya bersikap terhadap tekanan, terhadap himpitan, termasuk penganiayaan, hinaan, ejekan. Biarkan Tuhan yang membalas sesuai dengan perbuatannya. Baru-baru ini viral ya, seorang anak Tuhan, mungkin Bapak Ibu tahu. Saya mengikuti ya ceritanya, namanya Joseph Paul Zhang. Ya, beliau tinggal di Jerman dan kuliah di sana katanya. Dengar-dengar dia sudah jadi warga negara Jerman, tapi ada yang bilang belum. Ya, itu macam lah ya. Tetapi pesan pentingnya begini, dia anak Tuhan, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya. Keberaniannya saya apresiasi, penginjilannya saya apresiasi, tetapi kata-kata yang tidak benarnya itu no. Dia merasa dipakai untuk membalas dendam begitu. Karena dia mengatakan agama A, agama B menyakiti kami di Indonesia dan saya juga harus lakukan. Nah, itu kan bertentangan dengan ayat ini. Kalau misalnya orang Kristen dihina, orang Kristen disakiti, dikucilkan, ayat ini kata kunci, biarlah Allah yang membalas sesuai dengan perbuatannya. Tak perlu dibela. Kita bukan pembela Tuhan. Tuhan tak perlu dibela. Pribadi yang dibela tak berkuasa. Itu harus kita renungkan. Ini kata kunci. Jadi kalau ada tekanan kepada siapapun, bersyukur kita masih dilindungi Tuhan. Jauh dari ejekan mungkin, penganiayaan mungkin. Tapi jikalau itu terjadi, ayat ini berat atau ringan, bisa atau tidak, kita harus belajar melakukannya. Biarlah pembalasan Tuhan yang melakukan. Lalu berikutnya, saya lihat ini pergumulan buat kita. Iman itu yang harus dijaga. Bisakah kita mempertahankan iman? Kalau ditarik ya ke zaman sekarang, Demas, Alexander, ya, mungkin bisa di beberapa contoh ya, misalnya seperti artis yang awalnya percaya Yesus, tiba-tiba meninggalkan Yesus hanya gara-gara harta, tahta, dan cinta. Itu misalnya. Lalu ada orang yang di agama seberang suka banget menghina orang Kristen. Bahkan mungkin sampai menyakiti orang Kristen yang sebenarnya orang Kristen nggak bersalah. Ini pertandingan Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapinya? Ini pertandingan loh. Waktu mereka datang gitu, bahkan mungkin mau menyakiti kita, oh ini pertandingan. Apa yang kita lakukan? Oh ini berat ini. Bicara pertandingan, satu yang harus dikendalikan adalah ego, kedagingan, akar pahit, iri hati, kebencian. Wah, itu harus dikendalikan itu. Cara berpikir bahwa pembalasan milik Tuhan itu nggak mudah.
Bisa-bisa kalau orang nggak punya pengendalian diri, mungkin dia juga ambil celurit gitu, dia ikut adu pedang gitu kan. Setelah kejadian mungkin paling minta maaf sama Tuhan atau minta ampun. Tapi kan kita sudah salah. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan ya, hidup ini adalah pertandingan. Dan tantangan bisa datang dari mana saja. Bisa dari luar, dalam bentuk penyesatan, dalam bentuk penderitaan, bahkan sampai kepada penganiayaan. Dan bisa merenggut nyawa loh Bapak Ibu. Itu dari luar. Dan yang dari dalam adalah iri hati, fitnah, caci maki. Itu tubuh Kristus juga yang lakukan. Sesama anak Tuhan bisa lakukan itu loh. Yang sukses mendapatkan iri hati, yang nggak sukses mendapatkan caci maki. Serba salah kan? Bertanding kan? Kita bertanding di dalam hati ini supaya kita tetap katakan, oh Tuhan Yesus baik, tapi sambil kita lirik juga kesuksesan orang. Tuhan masih memberkatiku, tapi kita bilang, kapan Tuhan kapan Tuhan memberkati saya seperti dia? Itu nggak bisa kita tutup mata. Itu dari dalam. Saya pernah bilang sama beberapa orang, jangan pernah iri hati kepada orang lain yang mungkin menurutmu sukses. Karena Tuhan punya berkat masing-masing dan itu berbeda dan unik dan luar biasa. Amin. Itu harus kita percayai. Dan indah pada waktunya. Tuhan lebih tahu kapan seseorang diangkat. Dan kalau sudah diangkat, tidak akan mungkin ada yang bisa menjatuhkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, baik tantangan dari luar, tantangan dari dalam, tetaplah kuat dalam menghadapinya. Karena kekuatan kita, itu yang menentukan kita menang dalam bertanding atau tidak. Dan Paulus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik dan sampai ke garis akhir dan berhasil memelihara iman. Iman itu harus dipelihara, apapun ceritanya, apapun alasannya. Buat mereka yang sudah meninggalkan Tuhan sangat disayangkan ya. Kok bisa meninggalkan Tuhan? Kok bisa berpaling kepada keyakinan yang lain? Lalu mengatakan dalam kekristenan tidak ada keselamatan. Bagi saya orang yang seperti itu belum mendalami kekristenan sepenuhnya. Seperti itu. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, ini jujur ini. Saya pernah bertanya kepada Tuhan waktu tinggal di mes Lembah Pujian. Itu masih bujang itu. Masih jomblo. Saya tanya Tuhan 3 kali. Kepala saya menengadah ke plafon. Saya bersuara itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa ada orang yang bisa meninggalkan Engkau? Tidak ada suara. Saya tanya lagi, Tuhan, kenapa ada orang yang bisa meninggalkan Engkau? Hening. Tidak ada suara. Dengan harapan ada suara begitu kan. Yang ketiga kali saya tanya lagi, Tuhan, jawab saya, kenapa ada orang yang mau meninggalkan Engkau? Karena dalam hatiku Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, keselamatan pasti, kok ada yang tinggalkan Tuhan gitu. Dan Tuhan jawab, tapi Tuhan jawab tidak seperti kita ngomong dengan suara audible. Dia ngomong itu dalam pikiran dan hatiku. Dia jawab, seseorang bisa meninggalkan aku, itu karena dia hanya menjadikan aku Tuhan dalam logikanya, tapi tidak di hatinya. Dan orang tersebut tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan orang tersebutlah yang bisa meninggalkan aku. Itu kata Tuhan. Jujur ini, saya nggak berbohong. Langsung saya semacam tersentuh, oh iya ya, berarti saya sebagai guru ini, sebagai tenaga pengajar, sebagai rohaniawan, harus bisa menyampaikan firman Tuhan itu sampai ke hati dan pengalaman hidupnya. Bukan saja di otaknya. Kalau ditanya siapa Allah Tritunggal, dia bisa jawab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Selesai.
Tapi apakah dia pernah mengalami Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mungkin no. Jadi itu barangkali jawaban mengapa mereka bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal di luar sana keselamatan tidak pasti. Dan saya percaya mereka juga hidup dalam kebingungan. Mau kembali mungkin malu karena banyak faktor. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita renungkan ini, kita bertanding ya. Kita bertanding di dunia ini. Pastikan kita menang seperti Rasul Paulus. Dan terakhir di ayat yang ke-8 tadi disinggung mengenai mahkota. Saya baru belajar mengupgrade pengetahuan dan kita akan disiapkan 5 mahkota. Saudara akan dapatkan itu. Wow, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemegahan, ada mahkota abadi, lalu ada mahkota kebenaran. Jadi setiap perbuatan orang percaya dalam pertandingan di muka bumi ini itu mengarah kepada kekekalan. Siap ketemu Tuhan? Mendapat mahkota, amin? Amin saudara. Ya biarlah Tuhan yang menilai. Mari evaluasi hati kita. Saya sendiri terus berdoa, Tuhan jangan sampai saya salah jalan. Dulu saya penginjilan masuk desa keluar desa, door to door. Banyak orang yang saya temui, ada juga yang bertobat dan percaya. Tapi untuk saat ini saya mempercayai Tuhan memindahkan medan. Ya, tetap saya berkhotbah, tetap saya menginjil, tapi medan yang berbeda. Dan harapan saya setiap orang yang mendengarkan Injil dari mulut hamba yang hina ini ada yang bertobat. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive